Pergunakan mata sebagaimana mestinya. Allah beri dua mata, satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Ya, jangan lihat aib orang. Kalau kita lihat kebaikan orang muda, nanti Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Amin. Tapi kalau kita lihat keburukan orang, Allah pindahkan keburukan orang itu kepada kita. Ada 99 kebaikan kita, ada satu keburukan kita. Lihatlah keburukan kita. Ada 99 keburukan orang lain, ada satu kebaikannya. Lihatlah kebaikannya. Memandanglah seperti Allah memandang hambanya. Seringkali Allah itu memandang hambanya, satu kebaikan yang Allah lihat, Allah menghapus semua keburukan. Tapi kita manusia kadang-kala sebaliknya, gara-gara satu keburukan yang kita lihat, kita hapus semua kebaikan. Ya, maka mulai hari ini Bunda, kita harus belajar mencari yang baik-baik, melihat yang baik-baik, bicarakan yang baik-baik, sebarkan kebaikan. Ya, ambil cinta di langit, tebarkan di bumi. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau sudah pernah berbuat salah, mengucap keburukan kepada orang lain, minta maaf sekarang. Ya, hati yang tidak ada iri, dengki, tidak ada dendam di dalamnya. Bapak Ibu pernah dengar cerita satu orang yang Nabi katakan ahli jannah enggak? Nabi habis sholat subuh duduk dengan sahabat-sahabat, dan kebiasaan Nabi bertanya siapa yang bermimpi tadi malam, dan Nabi menakwilkan mimpinya. Kemudian Nabi satu pagi, satu subuh mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, sesungguhnya seorang ahli surga akan datang ke masjid hari ini. Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki tua, sahabat tua, dengan jenggotnya masih meneteskan air bekas wudu. Kemudian dia pegang sendal tangan kiri, diletakkan di satu pojok masjid, dan dia masuk dengan kaki kanan, dan dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu Nabi katakan dia adalah ahli surga. Dan kejadian ini berulang sampai 2 kali. Lalu seorang sahabat yang katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang ke rumah sahabat yang dikatakan ahli surga untuk menyelidiki apakah amalan sahabat tadi sehingga Nabi katakan dia ahli surga. Ternyata setelah 3 hari 3 malam dia menginap di rumah sahabat yang dia katakan ahli surga, tidak terlihat amalan spesial. Malamnya pun hanya biasa-biasa saja, tidak ada sholat sepanjang malam, bacaan Al-Qurannya pun biasa saja. Sampai penasaran, bertanyalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dikatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku tidak ada masalah di rumahku, aku tidur di rumahmu ini menginap, cuma ingin tahu apa amalanmu. Jadi kita di rumah kita usahakan ada kamar tamu Bunda. Jadi kalau ada orang datang bertamu ke rumah, nanti kalau suatu hari saya bertamu ke rumah ibu-ibu semua, ada ruang tamu. 3 hari hak tamu nggak boleh diganggu. Ya, di rumah kita itu mesti ada ruang untuk berkhidmat ke tamu, dan selama 3 hari nggak boleh ditanya. Ini dalam Islam, 3 hari 3 malam tamu tuh nggak boleh, ada keperluan apa tuh ditanya hari ketiga. Udah 3 hari dia nggak pulang baru tanya, mohon maaf ini ada yang bisa dibantu. Jadi apa yang bisa saya bantu itu pertanyaan hari setelah hari ketiga, itu adab dalam Islam. Jadi kalau tamu datang itu ya, mohon maaf ya, tadi ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz mau minum teh apa kopi? Mesti lain kali jangan ditanya, siapkan aja teh sama kopi, nanti saya saya bingung jawabnya tadi. Biasanya kalau orang Minang suka bahasa Farsi, oh nggak usah bu, nggak usah. Oh saya pikir Ustaz haus gitu. Nah nanti kacau lagi kan, padahal kita beneran haus. Paham ya, ini ilmu ya. Jadi kalau ada tamu ke rumah jangan tanya, langsung suguhin aja. Dia nggak minum, kita minum sendiri. Ya, paham Bunda ya. Itu adab dalam Islam. Lalu Sayyidina Ali 3 hari menginap di rumah sahabat tadi. Lalu dia bertanya, apa amalanmu? Nabi katakan kau ahli jannah. Jika katakan tidak ada, cuma dia bilang begini, sebelum aku tidur, aku selalu membersihkan hatiku. Apa amalannya? Membersihkan hati sebelum tidur. Aku selalu berdoa kepada Allah. Kurang lebih maknanya seperti ini, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku hari ini. Coba ikuti, ya Allah, aku memaafkan seluruh orang yang menzalimi aku hari ini. Tolong ampunkan dosa mereka. Hebat nggak doanya? Sudahlah dimaafkan, didoakan ampunan, dan habis itu baru aku tidur. Jadi tidak pernah tidur dengan dendam di dalam hatinya. Masih ada dendam bu? Pokoknya nggak bisa. Selesaikan di akhirat aja. Pengadilan dunia aja ribet bu, pengadilan dunia nih ribet ngurusnya.
Apalagi pengadilan akhirat, antriannya begitu panjang. Kalau ada orang berhutang sama kita bunda, ikhlaskan saja, ikhlasin aja. Kalau dia nggak mampu bayar, ya udahlah, nggak usah, biar dia bayar di akhirat, nggak usah. Kasihan. Ya. Kalau kita membebaskan hutang orang, itu pahalanya seperti membebaskan hamba saya. Tahu? Udahlah, lupain aja lah. Kadang-kadang gara-gara hutang putus silaturahmi. Maka ibu-ibu hati-hati ya, kalau ada teman datang ke rumah pinjam duit, kalau sekiranya nampak oleh kita tak mampu orang dibayar, berikan saja. Tapi menghutangi orang fadilahnya besar, dicatat pahala bersedekah sebanyak itu. Tapi kalau satu hari dia tidak mampu bayar, ikhlaskan. Insyaallah ya. Jadi amalan ahli surga itu apa? Membersihkan hati. Bu, maafkan kesalahan suami, maafkan kesalahan istri pak, maafkan kesalahan abang kita, kakak kita, tetangga kita. Hanya gara-gara kecil, gara-gara hal sepele, kadang-kadang bertegur sapa bertahun-tahun. Hanya gara-gara tanah berapa meter saja, bertegur. Ya udah buatmu aja bang, nggak apa-apa. Ambil aja, ikhlaskan. Kalau kita memudahkan orang di dunia, maka Allah akan mudahkan kita di akhirat. Ya, kita akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang di akhirat. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia bunda. Maka sekaranglah saatnya, mumpung masih bernafas. Karena nafasnya akan terhenti tiba-tiba. Tiba-tiba. Betul bunda, saya nggak nakut-nakut ini. Teman di masjid saya lagi saya baru pulang dari Bangladesh ya. Saya keliling khurus, saya keliling tiap tahun, saya keliling bunda. Pulang kemana, dari kota ke kota, desa ke desa, naik gunung turun gunung. Kemudian saya dapat kabar sahabat saya meninggal dunia. Pagi hari masih main bulu tangkis, siang hari masih ketawa terbahak-bahak, semua bertanda ke masjid, masih sholat ke masjid, masih mau bikin rumah tahfiz semuanya. Habis sholat asar duduk meninggal. Tiba tak ada kata yang menyaksikan di sana, anak-anaknya semua jamaah masjid. Ini proses meninggal begitu cepat. Jadi orang baik itu meninggalnya mudah. Dimudahkan Allah proses sakaratul mautnya. Jadi ternyata malaikat maut tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Dia mencari siapa yang telah habis rezeki dia makan. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada nenek. Ya, ibu-ibu jangan menunda-nunda taubat, karena ajal itu menunggu kita bertaubat. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ya, saya pernah ceramah di satu masjid di Bandung. Habis saya ceramah, bapak-bapak menangis terseduh-seduh di depan saya. Cuma udah pulang, dia tinggal sendirian. Saya pun tanya, kenapa bang? Ustaz, lihat bangunan megah di depan masjid itu. Rumah lantai 3, besar rumahnya. Itu rumah impian istri saya. Dia yang menggambar rumah itu. Dia bercita-cita sejak kami menikah akan punya rumah seperti ini. Di sini posisi kolam renangnya, di sini ada taman, diatur semua. Terus kenapa bang? Minggu lalu istri saya meninggal. Kematian ini membingungkan bunda. Kematian ini membingungkan semua orang. Ibu saya sudah nggak ada, ayah saya sudah nggak ada, teman-teman satu persatu nggak ada. Dan nggak lama dengar kabar dari Sulaiman nggak ada. Pasti itu nggak, insya Allah pasti. Ya, tapi ibu kalau mau duluan silakan ya. Ya, ya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Nggak kalau mau buru-buru, karena kan pengen masuk surga katanya. Ayo, yang pengen masuk surga siapa tadi? Ya, siapa mau berangkat duluan? Nah, pengen masuk surga tapi suruh berangkat nggak mau. Makanya ya, mudah-mudahan Allah beri kita umur yang barokah, amin. Jangan terlalu panjang bunda. Jadi doa minta umur panjang itu tidak dianjurkan sebetulnya ya, karena yang pernah berdoa minta umur panjang itu dulu iblis. Iblis ketika dikatakan kamu masuk neraka, kamu diputuskan jadi pelin neraka, apa kata iblis satunya? Ya Allah, panjangkan umurku. Tapi minta panjang umur itu nggak perlu. Ibu mau nggak umurnya 300 tahun? Teman-teman udah meninggal umur 60-70, ibu sendirian 300 tahun. Coba, siapa mau berteman sama ibu? Umur 300 tahun bunda. Hah? Kalau masih ada Facebook di zaman itu, kita add orang nggak ada yang mau accept.
300 tahun. Allah sayang kepada kita. Apa tanda Allah sayang? Allah tak berikan kita umur yang panjang.